Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Raja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan SAP, NIP 19810806 2010 011001, pangkat dan golongan penata muda tingkat 1 3B, masa kerja 2010 sampai 2026, jabatan fungsional ahli pertama Satpol PP Kota Bogor. Saya bekerja di bidang Tantibum dan Linmas. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan portofolio video dinamis sebagai persyaratan mutlak untuk mengikuti uji kompetensi 2026. Wassalamualaikum. Praja Wibawa. Iya masuk. Siap, silakan Pak. Ya. Silakan dulu Pak. Ya, Pak, terima kasih atas perintah dari pimpinan atas kedatangan Pak Gubernur alun-alun untuk pengamanan Pak Parta ya, Ya. di area alun-alun untuk memplotting anggotanya Ya. biar steril ya. Ya. Untuk Pak Ipan, Ya. pengawalan dan kepulangan Pak Gubernur ya aman ya. Untuk Pak Ruswandi, Siap. pengawalan dan patroli biar nggak ada anjal gepeng, biar steril itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Coba. Gila. Gila. Siap. Selamat siang Pak. Siang Pak. Maaf Ya. mengganggu. Ya. Ini kan Bapak jualan di trotoar ya, Ya. mengganggu keterlibatan masyarakat. Perda nomor 1 2021 Pak ya. Ya. Mohon dirapikan Pak ya. Siap Pak. Siap. Ntar ada surat pemberitahuan dan tolong dirapikan aja Pak ya. Siap. Saya pegang Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak ya. Siap Pak. Siap Pak. Dibereskan Pak ya. Siap. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak ada yang naik naon nih Pak? Iya Pak. Kita dengar ada mau aksi masyarakat tentang hiburan malam Pak ya. Benar apa enggak Pak ya? Oh, hiburan malam yang warga jalan kedong-dong tuh Pak. Iya. Kemana tuh Pak cerita Saya apa? memang satu memang hampir berdampingan dengan masjid. Siapa ya itu teh setiap yang mungkin ya nggak enak juga. Ya sebagian di masjid malam Jumat ini ada hiburan malam suaranya memang sampai kedengar Mengganggu ya? sangat mengganggu memang. Ini benar itu dari jam lewat jam 12 malam masih suara jeduk gitu kan. Warga kan nggak bisa tidur apa aktivitas buat besoknya gitu. Ya memang kan aturan izinnya itu memang hiburan malam itu sampai jam berapa gitu kan. Warga menanyakan sampai yang nggak bisa pada tidur, terus jalan juga parkirannya jadi mengganggu akses masuk ke jalan utama kita Pak. Kadang-kadang subuh tuh pada keluar pada mabuk Pak. Mabuk, Heeh. Ini warga nih udah resah nih dengan aktivitas di tempat itu gitu kan Pak. Kita sudah bersurat ke kelurahan juga, ke Babinsa, Babinmas. Cuma kan memang ranahnya ini ranah OPP Pak, ya untuk ketertiban ini Pak. Memang bila mana memang tidak ada tindak lanjut, katanya warga Maksud ya, demo ya. ya. Nanti bapak-bapak sama warga yang lain kalau bisa jangan dulu ada aksi demo aja dulu Pak. Ya. Kita mungkin aja dulu. Dan warga juga memang menanyakan, memang izinnya itu memang peruntukannya untuk hiburan malam apa memang itu kafe itu Pak? Ya. Ya setahunya sih memang kafe, tapi kok ada tempat hiburan sampai ya suaranya memang mengganggu lah. Betul Pak. Betul. Kan peruntukannya itu sebenarnya kafe, kok ada hiburan gitu kan ya. Ya warga mungkin menanyakan. Ya kita sebagai memang yang mengurus warga itu ya bisa sih sebenarnya untuk menyampaikan, tapi kan warga merasa terganggu nggak bisa Pak. Ya. Ya, Iya betul. Baik, Tar. Saya mau
saya bagaimana Ya. caranya untuk meredam aksi ya. Ya tolong juga untuk pihak dari resto atau kafenya itu Pak, ya tolonglah nanti Pak, ya memang izinnya seperti apa ya untuk peruntukannya, ya warga juga harus tahu lah nanti Pak. Biar tidak terjadi aksi ini Pak ke depannya gitu kan. Ya. Jadi kita tempukan dulu ya sama Dimediasikan aja Pak nanti Dimediasikan. Pak, ya kalau bisa kita Sama mediasi ya. HP-nya Betul, itu ya, ya. betul, betul. Ya, keluhan Dari masyarakat. ya. Tapi itu aja Pak. Nanti ntar saya balik lagi Ya. sehari atau 2 hari itu aja Pak ya. Iya. Ya, Pak. Tolong ditindaklanjuti Pak secepatnya Pak ya. Soal warga juga udah mulai resah gitu Pak. Ya, siap. Baik Pak, itu aja. Terima kasih Pak. Ya, gimana, Pak? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Selamat malam. Baik Om, silakan duduk. Siap. Ada yang bisa kami bantu? Ada Pak ini Pak. Saya mau laporkan tentang taman yang di Kelurahan Tanah Baru. Kelurahan Tanah Baru. Ya. Oh, Zona hijau. bangunan Bangunan. artinya di Kelurahan Tanah Baru ada bangunan yang sampai melebihi batasnya memakan area zona hijau ya, atau taman mungkin ya. Taman. Oh, di RT berapa? RT 2, RT 10 kali ya? Ya. Pak, bawa berkasnya. Bekasnya ada Pak. Berarti berkas ini mencantumkan surat teguran 1 atau surat peringatan 1, 2, dan 3 sudah dilakukan. Sudah yang kedua artinya hari selanjutnya ditentukan untuk pelaksanaan eksekusi. Setelah dilakukan eksekusi ternyata terjadi penolakan dari yang bersangkutan. Oke. Dia mengklaim bahwa itu tidak masuk ke zona hijau lah intinya, kan mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ya. Nanti kita akan koordinasi dengan Babinmasnya, dengan Babinsanya, dengan kelurahan 3 pilar ya. Terus kita akan tambahkan dengan LPM 4 pilar. Nah, tentunya tidak bisa lepas dari perangkat terendah dari pemerintahan, dari mulai tingkat RT dan RW. Terus nanti yang bersangkutan kita juga akan hadirkan. Nah, pertemuan ini bisa langsung di lokasinya, bisa juga di kelurahan, atau bisa di Koramil, atau juga bisa di Polsek. Nah, tentunya kita akan berdampingan secara bersama-sama membahas permasalahan ini. Contoh, dia tidak merasa bersalah kan, sementara sudah sesuai data yang ada bahwa itu masuk ke zona hijau, zona taman ya, Taman. di mana zona hijau itu salah satunya untuk oksigen udara dan gitu. Dan kalau digunakan di bangunan kan berarti menghambat itu sendiri kan. Yang kedua tentunya dia memiliki surat ya, surat sertifikat tanah dan bangunan. Nah, itu dasar dia. Nanti kita akan cocokkan dengan BPN, kita bersama-sama dengan dia. Mana letak batasnya, nanti orang BPN akan bareng-bareng juga dengan kita menentukan, diukur ulang bisa, nanti dari BPN dilakukan ukur ulang dan ditentukan batasnya dari situ. Nah, di BPN setelah BPN turun, kita juga ada dari aset daerah bahwa ini adalah masuk zona hijau. Mau nggak mau, ya dia harus ikuti aturan yang ada di Kota Bogor sesuai gugatannya. Mungkin itu aja kok. Ada lagi yang bisa kami tambahkan? Dah Pak, terima kasih Pak. Siap. Yuk. Terima kasih Om. Terima kasih. Sama-sama. Halo Mbak. Kami dari Satpol PP menanyakan bahwa benar ini ada anti hijab apa? Hijab Pak, enggak ada pes-pes Pak. Tidak ada. Oh. Ini dari suratnya Mbak menanyakan apakah ini benar anti hijab? Iya, pijitin Pak. Boleh dilihat itunya Pak dulu. Satu identitasnya. Itu ada itu juga ya? Ini lagi ada tamu. Ada tamu ya? Iya, Pak. Coba dilihat identitasnya. Coba. Coba. Ini surat tugas saya Bu.
supaya dilihat dulu. Ini Bu, lebih enaknya lagi kita ngobrol di kantor aja Bu ya. Iya Pak. Mari ikut Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Siap Pak, silakan Pak. Ada yang bisa kami bantu Pak? Ada Pak ini apa? Mau info tentang apakah ada aksi unjuk rasa Aksi unjuk rasa dari Garuda Garuda PRRI ya, KPRI di Balai Kota Pak. di Balai Kota. Tunjuknya Pak. Informasi ini sudah diterima rekan-rekan Satpol PP atau belum? Sudah ya? Sudah. Artinya dari fungsi intel Satpol PP sudah tahu ya. Tahu saya. Satu. Yang kedua, mungkin dari kepolisian itu dari fungsi intelkamnya itu sudah menerima. Biasanya adik-adik kita sudah paham itu H-3 itu paling telat selambat-lambatnya H-3 mereka harus menyerahkan surat kegiatan aksi unjuk rasanya. Kalau kami boleh tahu di situ berapa orang yang nanti akan melaksanakan aksi? Ada 30 orang? Ada Pak. 30 orang kurang lebih ya. Walaupun nanti dalam suratnya itu biasanya adik-adik itu mencantumkan 300 orang kan, fakta di lapangannya hanya 10 orang kadang-kadang seperti itu kan ya. Oke. Nanti saya akan koordinasikan dengan rekan-rekan kita yang di fungsi Kapolres atau Polsek. Yang kedua, seperti apa dan kapan pelaksanaannya. Biasanya yang sudah bila mana dilaksanakan aksi itu akan komunikasi pihak Intelkam Polres dengan pihak Intelkam Kodim itu dan Intel dari Satpol PP akan komunikasi dan Kesbangpol biasanya ia akan koordinasi dengan Korlamnya apakah benar mereka akan melaksanakan aksi atau tidak, jadi atau tidak memastikan itu satu. Yang kedua, memastikan apa sih yang menjadi tuntutan mereka atau sesuai nggak dengan surat yang mereka beritahukan ke kita. Terus pelaksanaannya itu besok ya, kalau nggak salah besok. Nah, nanti pihak kepolisian itu biasanya bekerja dengan lapisan stakeholder semua yang ada di Kota Bogor. Tidak lepas, dia tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bersama-sama menjaga biar Kota Bogor ini aman. Tahapan-tahapannya itu biasanya yang sudah pernah dan sering kita lakukan adalah pertama adalah karena balai kota itu ada 2 pintu, pintu 1 masuk, pintu 1 keluar. Biasanya nanti kita akan arahkan adik-adik mahasiswa di sebelah mana dulu. Misalkan di pintu 1 pintu masuk, berarti yang pintu masuk kita akan sekat di sana, tunggu di sana nanti adik-adik itu. Langkah-langkahnya yang pertama mungkin akan tutup pagar dari Satpol PP. Yang kedua, Satpol PP juga mungkin akan berdiri di gedung utama ya, gedung utama tetap ada yang harus standby di situ. Yang ketiga, tim negosiator Polwan. Yang keempat, Kompi Dalmas. Nah, Kompi Dalmas ini dilengkapi dengan kendaraan rantis yang water cannon ya, water cannon itu akan digunakan bila perlu, tapi sebisa mungkin tidak digunakan karena jangan sampai kita menggunakan water cannon malah adik-adik kita menjadi brutal. Harapan kita adik-adik kita itu aksinya aksi damai. Yang terakhir itu adalah tahapannya adalah Kompi PH Brimob biasanya melihat eskalasi. Kalau eskalasinya landai, mereka tetap disiagakan di sekitar kita, tidak akan diturunkan. Mungkin itu aja. Nanti kami akan koordinasi lebih lanjut ke pimpinan dan minta petunjuk arahan seperti apa. Nanti besok kita ketemu di lapangan. Kami menunggu surat perintah. Begitu, Pak Rin? Pak. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rin. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Pak. Pikir Pak. Siapa Pak? Sendiri Pak kebetulan. Biasanya Biasanya ada 2 sampai 3 orang Pak. Kebetulan dia tugas malam kemarin. tugas Wisma ya? Tugas Rimas sih biasanya biasanya kita kalau siang ya Pak ya. Kalau siang itu kita datang dulu ke kelurahan Pak. Ke kelurahan menanyakan kepada lurah apa ada kendala di lapangan, terus nanti biasanya Pak Lurah ngasih arahan dan petunjuk seperti itu kalau siang. Nah kalau malam kita ada patroli Pak. Patrolinya, nah kebetulan saya sendiri
karena berdua ya, ya takutnya ada kejadian apa itu Pak, karena kita Linmas ini kekurangan personel. kekurangan. Kalau Dimas kayak pimpinan bareng-bareng. Terima kasih Pak kalau misalnya dibantu dari Satpol PP untuk mendampingi Linmas Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam.